Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Arifudin Setiadi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Digital Audio Production. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mengambil mata kuliah ini pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Kelas ini berupa praktikum, sehingga kami membuat 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama terkait dengan pengembangan teknologi, yang kedua terkait dengan konteks inovatif, yang ketiga terkait dengan etika, yang keempat yaitu terkait dengan pemahaman terkait dengan gelombang suara dan nada. Pada capaian pembelajaran lulusan, kami membagi menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 5 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah media audio, yang dengan ini kami membuat sebuah penugasan, yaitu dengan memahami terkait dengan susunan atau skema dari pembuatan audio. Jadi di sini dengan bobot 15%, kami berharap bahwa dalam mata kuliah ini mahasiswa mampu mengetahui bagaimana proses dari sumber suara hingga suara itu keluar melalui output suara. Nah, yang kami jelaskan di sini adalah skemanya, mulai dari mikrofon, kemudian diolah oleh mixer audio, kemudian masuk ke dalam sebuah power audio, dan sehingga nanti akan keluar menggunakan speaker. Nah, di sini kita belajar terkait dengan skema mulai dari sumber suara hingga output dari suara itu tersebut. Kemudian CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tentang teknik pengambilan sumber suara. Nah, ini untuk penugasannya dengan bobot 10%, yaitu mahasiswa diminta untuk mencoba melakukan pengambilan suara dengan device-nya masing-masing. Jadi, mahasiswa di sini melakukan tugas untuk mengambil atau merekam suara yang ada di sekitarnya. Sehingga mahasiswa memahami bagaimana pengambilan suara melalui focusing suara, kemudian bagaimana pengambilan ambience suara, kemudian mengambil bagaimana suara yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam penugasan ini mahasiswa diminta untuk mengambil suara menggunakan device masing-masing, yaitu menggunakan smartphone. Kemudian CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat memahami dan mengetahui alat rekam audio. Nah, di sini sudah masuk ke tahapan pembuatan karya berupa soundscape untuk tugas ujian tengah semester dengan bobotnya 25%. Setelah melalui tahapan tadi, mulai tahapan pertama, penugasan pertama yaitu mengetahui bagaimana skema audionya, kemudian yang kedua yaitu melakukan perekaman audio menggunakan smartphone. Nah, yang sekarang ini kita sudah mau memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menggunakan peralatan perekaman audio, di mana alat perekaman audio ini mahasiswa diminta untuk mengambil suara yang ada di sekitar mereka, akan tapi mereka sudah memahami fokus suara yang diambil. Sehingga output dari mata kuliah ini adalah membuat sebuah karya soundscape. Jadi soundscape ini adalah bagaimana seseorang mengambil suara ambience pada suatu tempat begitu, sehingga orang tersebut bisa mengetahui atau membayangkan suasana yang ada di sekitar sumber suara tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menciptakan instrumen audio menggunakan aplikasi digital. Nah, ini penugasan untuk ketiga dan keempat. Jadi, mahasiswa di sini membuat sebuah karya audio, karena kalau tadi bisa dibilang penggunaan masih menggunakan alat media rekam, dan sekarang kita akan membuat sebuah instrumen audio, di mana instrumen audio ini kita
mempraktekkan setelah UTS, jadi kita ke laboratorium untuk mempraktekkan dalam pembuatan sebuah musik begitu. Mulai dari penugasan membuat sebuah irama musik berdasarkan dengan ketukan beat-nya, kemudian mahasiswa juga akan memahami bagaimana genre musiknya, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana setiap tahapan pembuatan musik itu yang akan dilakukan oleh mahasiswa itu. Dilakukan secara berkelompok pada penugasan ini, kemudian untuk penugasan keempat, setelah mengetahui dari beat-nya, ketukannya, kemudian mahasiswa juga akan membuat sebuah musik instrumental berdasarkan dari aset-aset yang ada di software. Kami menggunakan GarageBand karena aplikasi ini tidak berbayar begitu dan sudah tersedia di laboratorium, sehingga kami memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mahasiswa bisa bereksperience membuat sebuah karya musik dalam aplikasi tersebut. Sehingga kami menjelaskan dan memberikan tutorial dari mulai tahapan awal hingga mengekspor dari hasil audio yang nanti sudah diberikan. Kemudian untuk CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan karya audio digital production. Nah, ini sebagai tugas tugas UAS dengan bobot penilaiannya yaitu 35% begitu. Sehingga output dari mata kuliah ini adalah membuat sebuah karya audio atau berupa musik atau berupa podcast. Jadi teman-teman mahasiswa ini saya berikan keleluasaan untuk membuat sebuah karya audio. Jadi bisa berupa podcast, bisa berupa drama radio, bisa berupa musik, atau berupa instrumen musik. Begitu. Sehingga mahasiswa mempunyai experience untuk membuat karya musik yang nantinya bisa digunakan untuk tugas akhir di mata kuliah Digital Audio Production. Berikut metode pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas. Terima kasih. Wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah karya digital audio production. Karena ini mata kuliah digital audio production, nah ini kita langsung melihat bagaimana software yang nanti akan kita gunakan ketika praktikum. Gitu ya. Nah, di lab nantinya sudah terinstall namanya Digital Audio Production, sehingga nanti teman-teman bisa langsung mencoba untuk mempraktekkan dari software itu tadi. Kemarin kita sudah mencoba untuk mengetahui bagaimana sebuah ritme, sebuah beat, begitu ya, dari mata kuliah Digital Audio Production pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan aplikasikan ada beberapa tempo, kemudian kita harus mengetahui juga bagaimana sebuah aset-aset dalam membuat sebuah karya musik. Karena di dalam sebuah karya musik itu pastinya ada beberapa instrumen, ya kan? Kayak misalnya dalam satu musik itu harus ada yang namanya part untuk instrumen gitarnya, kemudian beat diambil dari duk ketukan apa? Drum, benar. Berarti diambil dari drumnya, sehingga dalam membuat sebuah karya musik itu harus lengkap, ya kan? Kalau bikin musik biasanya pakai apa aja? Instrumennya apa aja? Drum, bass, keyboard, gitar. Itu kan yang penting ya. Kalau misalnya ada instrumen lain, nah itu sebagai pemanis saja. Sehingga teman-teman kalau misalnya full band digabungkan dengan musik-musik yang bersifat elektronik, kayak misalnya teman-teman akan membuat sebuah project nih. Kayak ini kita pakainya basicnya adalah digital audio. Sehingga di software ini sudah tercantum beberapa instrumen musik. Ada juga yang namanya software, karena ini kita terbatas terkait dengan softwarenya, kita pakai GarageBand. Tapi kalau teman-teman pakai software yang lain kayak Fruity Loop dan Logic Pro dan beberapa software lain, itu biasanya akan ada plugin-pluginnya.
Nah, plugin itulah yang nantinya teman-teman bisa buat sehingga menjadi sebuah karya musik gitu. Nah, kalau dari teman-teman nih melihat sebuah karya digital audio production, kira-kira yang paling menarik teman-teman pengen bikin karya apa? Kamu bisa ya? Belum kepikiran. Oke. Yang lain kira-kira? Kalau misalnya mau membuat sebuah karya nanti di tugas akhirnya, kira-kira mau bikin apa? Musik tari. Musik tari. Oke. Yang lain? Apa? Podcast. Oke, bisa. Kalau konteksnya itu adalah digital audio production, kira-kira mau bikin apa? Musik kah atau apa? Musik sih mungkin Pak. Musik apa kira-kira? Eh, buat kayak apa namanya? DJ. Kayak buat pengiring lagu aja juga. Pengiring lagu ya? Buat instrumen. Instrumen untuk soundtrack film gitu ya? Ya. Atau yang lain mungkin Kalau ini kayak jazz gitu. jazz. Ya, Oke. Itu nanti digunakan untuk apa? ya didengerin aja nih Mas belum. Belum kepikiran untuk apa? Oke. Yang lain mungkin apa? Kira-kira mau bikin apa sih? Ke depan untuk tugas UASnya. Apa? Buat sound back soundnya gitu. Backsound ya? Oke. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman akan tahu dari sekarang terkait membuat digital audio production, tentunya teman-teman harus paham dulu konsepnya mau seperti apa. Sehingga pas teman-teman nanti akan membuat ini, karena di dalam sebuah aplikasi ini teman-teman sudah disediakan. Kira-kira genrenya mau apa? Kalau tadi misalnya mau bikin jazz, ya jazz ada. Instrumennya pun juga ada. Kalau pakai elektronik, tentunya di sini juga ada. Modul-modulnya sudah tersedia. Kayak di sini ada EDM bass, EDM chord, kemudian pilihan untuk jenis suaranya pun berbeda-beda. Ya, ada yang 90s gitu ya. Kemudian dia menggunakan beberapa senit bass kayak gitu-gitu sehingga efek yang akan dihasilkan dari sebuah suara itu akan menyesuaikan. Kalau teman-teman lihat kemarin bagaimana sebuah sumber suara itu bisa dihasilkan untuk masuk ke sini, berarti kan tahu routingnya kan, tahu prosesnya kan. Ada yang paham nggak bagaimana sebuah proses sehingga dari sumber suara bisa masuk ke digital atau masuk ke komputer atau bahkan masuk dari ini, dari mikrofon sampai ke speaker, ada yang tahu nggak? Apa? Misalnya dari mikrofon nih, sampai ke speaker, tahapannya dari apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa? Dari mic, Dari mic, kalau ada kabel dari kabel sinyal. oke, sinyal, ke mixer, Mixer ke speaker. ke speaker. Oke, ya, benar. Jadi tahapannya kayak gitu, bagaimana sumber suara itu bisa disampaikan secara digital. Nah, dari digital maupun analog, kalau ini kan masih routingnya analog ya. Kalau digital, jadi dari mikrofon itu bisa masuk ke dalam sebuah komputer, itu mulai dari mikrofon, kemudian kita bisa salurkan menggunakan soundcard, soundcard baru masuk ke dalam sebuah komputer itu tadi. Tapi ada juga beberapa komputer atau personal komputer, kayak misalnya di kita pakai iMac, itu sebenarnya tanpa pakai soundcard pun sudah bisa. Asal mikrofonnya yang sudah standar untuk langsung dimasukkan ke dalam sebuah komputer. Jadi contohnya ada sebuah mikrofon itu yang dia basicnya dari kabelnya itu sudah nyolok ke USB. Sehingga kedetek sebagai mikrofon untuk digitalnya. Berbeda lagi ketika kita menggunakan mikrofon yang modelan kayak gini, yang pakai kabel. Nah, itu harus menggunakan yang namanya soundcard. Sehingga ketika kita mau membuat sebuah produksi musik atau bahkan take vokal, nah kita harus menggunakan itu tadi.
pakai yang namanya soundcard itu tadi. Gitu? Dari sini ada yang belum paham? Paham? Oke, jadi kalau kita lihat dari aplikasi ini, ya, saya sudah menjelaskan kan terkait dengan penggunaan dari toolbar di sini. Karena pertemuan yang lalu kita juga sudah sambil mempraktekkan bagaimana dalam penggunaan GarageBand ini gitu ya. Lagi-lagi teman-teman, karena kita terkendala terkait dengan lab yang kurang memadai gitu ya. Lagi-lagi karena jumlah yang ngambil mata kuliah digital audio production saat ini aja satu kelas 50-an kan? 54. Kita ada 2 kelas gitu. Sehingga nantinya dari mata kuliah ini kita bagi 2-2 gitu. Nah, teman-teman masih ingat nggak yang ini? Ini namanya apa? Library Sound. Wih, sangat luar biasa ya. Terus kemudian yang ini? Timeline. Gimana caranya kalau kita mau membuat sebuah lagu, kemudian kita harus menentukan apanya dulu? Nyari di libraries dulu. Oke, setelah itu kita dari sini dibawa kemana? Dibawa ke timeline. Berarti ini di drag ke timeline, ya kan? Ketika sudah di drag ke timeline, kita bisa atur untuk temponya. Sehingga ketika kita sudah susun di timeline, kita langsung bisa menentukan bagaimana ketukannya tadi, ya kan? Bagaimana temponya, ambil beatnya. Beatnya tadi berasal dari apa biasanya ketukannya? Dari drumnya. Drum itu lebih spesifiknya di mana? Di bassnya atau di snare-nya biasanya? Apa? Dari kick-nya, duk 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 duknya, atau dari tak 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 tak? Dari kick-nya, ya. Dari kick-nya. Kick-nya itu yang biasanya kita tahu untuk ketukan-ketukan di satu aransemen musik untuk selanjutnya. Tapi ada juga yang dia diawali dengan ketukan snare-nya. Toa, ga, pa, trek, des gitu. Itu juga bisa. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait dengan penggunaan ini? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan tanya aja. Gak usah ragu-ragu, ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Mau nanya? Yang lain? Apa? Terkait dengan ini? Siapa yang mau nanya? Silakan. Ayo, apa? Mau nanya tentang apa? Oke, belum ada? Ya. Baik, jadi ketika teman-teman tadi memulai untuk penggunaan musiknya gitu ya. Nah, kita bisa sesuaikan tadi dengan temponya. Kemudian kita sesuaikan dulu. Nah, kick di sini sebagai beat-nya. Nah, kita juga bisa ngambil dari sini. Kita cek dulu nih. Misalnya kita pakai yang apa? Yang dari ADM. Kita bisa taruh di sini, kita cek dulu di sini. Kita bisa masukkan ke timeline ini tadi. Sehingga teman-teman nantinya ketika sudah menggunakan ini, nah, jadi pada tampilan ini kita menggambar, istilahnya gitu ya, menggambar dalam sebuah timeline di GarageBand. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Nah, kita harus tahu beat-nya seperti apa, sehingga
ketika teman-teman mau membuat sebuah musik yang di looping atau secara diputar secara terus-menerus, nah kita harus tahu temponya dulu ini. Nah, dalam satu kotakan ini, satu bar ini, itu kita bisa isikan misalnya instrumennya satu blok gitu. Sehingga dalam satu blok itu kita bisa hitung dalam hitungan second. Sehingga BPM-nya gitu ya, beat per second-nya itu nanti bisa sesuai dengan ketukan tadi. Di sini ada yang udah bikin proyekannya? Sudah? Bisa angkat tangan siapa yang sudah? Oke, ya baik. Kita lihat dulu untuk proyeknya seperti apa. Sebelum kita akhiri mata kuliah di hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa? Oke. Nah, misal kita kan udah buat nih di rumah, terus di kampus tuh disediain device tuh, Oke. komputer kan. Terus kalau misal yang di HP ini bisa nggak dipindahin ke komputernya gitu? Oke, ya terima kasih. Jadi aplikasi ini itu sangat valuable ketika teman-teman memang menggunakan device-nya yang sama. Jadi nanti dari project yang teman-teman buat ini nanti diekspor. Diekspor nanti akan berupa file, sehingga file itu nanti bisa dikopikan di PC sini. Karena kita menggunakan device yang sama gitu ya, dengan merek yang sama, sehingga itu teman-teman bisa pakai airdrop ke PC sini bisa langsung. Gitu, sehingga projectnya teman-teman kerjain di rumah, dibawa ke sini juga nanti akan sama, timelinenya sama. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada lagi? Oke, baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.